Malam pulang hotel, sudah makan, keluar sekitar 20 meter, itu semua sudah Orchard Road. Orchard Road tidak pernah tidur. Ya, mau jalan-jalan di sana cuma Singapura, nggak ada yang berani macam-macam. Kesalahan di Singapura kalau ketiga, kita memaksa orang belanja, minta sedekah, dan juga tidak menyekolahkan anak. Ini adalah kesalahan negara, Pak, ya. Bisa didenda $5,000 ataupun penjara ataupun kedua-duanya. Ada yang tanya sama saya, kalau kita nggak mampu gimana caranya? Pemerintah punya jalur yang bantu kita untuk menyekolahkan anak, Pak. Ya? Ada yang mau tanya? Kayaknya seperti nggak ada, tapi turun pasti ramai yang tanya nih. Ada yang pengen cari apa-apa di Singapura? Singapura katanya sama saya, murah atau mahal nih? Jujur saya bilang mahal, tapi kualitasnya terjamin, Bapak. Kualitasnya terjamin, ya. Tapi kalau yang namanya barang-barang KW atau Singapura sebut dengan panggilan palsu, Singapura Bapak Ibu susah, sulit mau ketemunya, ya. Kalau pengen harus ke Kuala Lumpur yang namanya Petaling Street 2 km, semuanya barang-barang KW ataupun barang-barang palsu seperti tas Louis Vuitton, Chanel, ya, Longchamp, Yves Saint Laurent, itu semuanya sana palsu. Tapi di Singapura yang namanya Orchard tidak begitu jauh dengan hotel Bapak Ibu, ada toko yang namanya Louis Vuitton. Kalau kita punya palsu, jangan coba-coba masuk atau KW, ya, dia usir. Nanti kalau di Eropa dia tidak usir, dia kasih kresek, pindah barang-barang kita di dalam itu, dia gunting. Setelah itu bayar denda, Pak. Tapi Singapura masih dari perkampungan, dia cuma usir kita keluar. Kena saya pernah jemput tahun kemarin Ibu Panglima, saya nggak usah sebut namanya siapa, ya, ajudannya Letkol Bambang Ari. Saya cerita begini, ajudannya bangun bilang sama saya, lu jangan ngomong sembarangan, yang lu jemput ini Ibu Panglima nih. Ya, saya cuma kasih informasi, kadang saya pemandu ini cerita yang benar, ya. Orang marah itu terserah, tapi begitu dia masuk di sana dia diusir, Pak. Ajudannya cari saya, bang bantu bang, ibu diusir. Saya bilang gimana? Saya ketemu sama yang tukang jaga pintu itu pakai jas, pakai dasi segala macam. Saya ngomong bahasa Inggris, jangan ngomong bahasa Melayu, jangan ngomong bahasa Indonesia, dan nggak mau ladenin kita. Bahasa Inggris saya tanya, demand and explanation. Kenapa, ya? Saya mau terangkan kenapa tamu saya diusir. Dia bilang yang dia bawa itu palsu. Gimana, Bu? Ya, teman aku kasih ulang tahun, aku nggak tahu ini palsu nih, katanya. Kan sudah malu, Pak. Diusir, Pak. Dia nggak mau tahu lu jenderal kayak wali kota, bupati, dia usir. Ya, kena Singapura beda, Bapak Ibu, ya. Jadi itulah Singapura. Ada pengen cari apa-apa nanti, Pak? Ada? Tidak ada. Ada yang mau rokok nanti setelah makan? Semua. Ya, di sini kalau kita nanti foto stop di patung singa atau apa, ya, kita jangan sopan-sopan, Pak. Nah, singa tuh orang di sana kadang ratusan, kadang ribuan. Kita kalau sopan-sopan kita fotonya besok. Kita kalau punya spanduk, ayo minggir, pasang spanduk, kita tembak. Kalau kita masih tunggu, besok lah fotonya, Pak. Ya, nah ini Bapak Ibu bisa lihat lurus di depan itu bangunan yang mencakar langit. Itu Suntec City, pas di depan. Suntec City sebuah pencapaian yang terbaru. Suntec City itu kalau kita dari atas lihat ke bawah, persis seperti tapak tangan kita di sebelah kiri. Kenapa? 1985 Lee Kuan Yew mengundang 11 orang milioner datang ke Singapura untuk menyaksikan Hari Kebangsaan 9 Agustus. Ternyata mereka serahkan itu dan serahkan kepada Singapura. Bangun itu, serahkan kepada Singapura. Karena orang Hong Kong percaya memberi sesuatu tangan kanan, menerima lagi tangan kiri. Tapi orang Melayu Singapura, Indonesia, ya, sama Malaysia beda. Bedanya apa? Kalau kita memberi sesuatu tangan kanan, tangan kiri tidak seharusnya tahu. Ya kan, Pak? Nah, itu Malaysia, Singapura, Indonesia, ya. Ini sebelah kiri ini kita naik, Bapak lihat. Ini waduk air 17 Singapura. Waduk air, ya. Waduk air dan juga pedok atau pitnya F1 balapan mobil di waktu malam, satu-satunya di dunia diadakan. Ini kita bisa lihat nih. Nah, selepas waduk air ini, kita lihat ini pitnya F1 nih. Nah, ini pedok atau pitnya, Pak. Ini karcis $16,000, Pak, ya. Nih. Ini pitnya ini F1. Jadi Bapak Ibu perhatikan sebelah kiri ada gedung bangunan yang begitu cukup tinggi, ya. Di atasnya kayak ada taman. Itulah MBS Marina Bay Sands. 200 meter ketinggiannya, 57 lantai. Arsiteknya berbangsa Yahudi yang namanya Moshe Sapi. Kalau naik di lantai 57, Bapak Ibu ada kolam renang 150 meter yang tidak berhujung. Kita benang di lantai 57, jatuh di lantai 56, masih tetap kolam renang, Pak. Kita
kita benang jatuh sekali lagi ke 55, itu langsung akhirat. Karena 55 nggak ada kolam renang Pak ya. Nah ini, jadi kita sudah masuk daerah yang namanya sebelah kiri kita ini Suntec City, sebuah pencapaian yang terbaru ataupun sebuah kota yang tersendiri. Bapak lihat di atasnya gedung, bangunan segala macam, di bawahnya tempat belanja, Pujasera, semuanya ada di daerah ini. Ini daerah reklamasi ya, 1985 reklamasi ini. Nah ya, mana laut semua Pak. Nah jadi yang daerah sini siapa? Lee Kuan Yew. Ada yang bilang Inggris lain lagi tempatnya ya, itu sebelah kiri. Dan nanti waktu kita mau ke Patung Singa Bapak Ibu, kita akan lewat yang namanya air mancur yang terbesar di dunia. Nah, lewat di sana saya akan tunjukkan sirkuitnya F1, balapan mobil di waktu malam satu-satunya di dunia yang diadakan. Ada yang tanya karcis kalau di pit stopnya berapa Mi? $16,000. Tapi Bapak nonton di situ, sebelah kanan ada Pak Jokowi, kiri ada Prabowo, depan ada Donald Trump, belakang ada David Beckham. Semuanya nonton di daerah itu. Mahal nih, yang $2,000 juga ada karcisnya. Ya, yang $800 juga ada. Tetap mahal $65. Tapi $65 Bapak cuma lihat asapnya doang, nggak lihat mobil Pak ya, karena mobilnya kencang. Ini Singapura. Kalau dari Jakarta sering tanya sama saya, Singapura ada macet nggak nih? Tapi setelah saya tunjukkan macetnya kayak apa, mereka bilang ini bukan macet, ini antri. Kalau pengen lihat macet harus ke Jakarta katanya. Maka itu supir-supir Singapura, kalau kita lempar ke Jakarta, mereka bisa mati dalam mobil Pak ya. Mereka nggak suka macet, nggak suka macam-macam, nggak suka macet, nggak suka panas. Cuma Singapura musimnya Pak, kalau kita bilang cerita tentang musim cuaca ya, bukan musim buah. Ada 3. Kalau Indonesia kalau nggak hujan dia panas, kalau nggak panas dia hujan. Singapura itu hujan, panas, dan panas banget Pak. Kalau panas banget di Patung Singa itu, kalau saya bilang 30 menit, Bapak naiknya 35 menit, gosong kulitnya jadi Indian Pak. Panasnya luar biasa Pak. Nah ini daerah sini, ini yang reklamasi sini nih Inggris Pak. Tapi dari situ tadi tuh semuanya Lee Kuan Yew ya Pak ya. Ini daerah Bugis sebelah kanan, Bugis Mall. Ya ini Bugis. Nanti sore kita ke sini ya. Ini Bugis Mall. Bugis pertama kali kemarin diketuai oleh kepala sukunya yang namanya Arong Bilah. Nggak cocok sama Belanda, mereka kemari. Ya, jadi ditempatkan oleh Raffles. Inggris yang pertama kali kemari 28 Januari 1819 menempatkan orang Bugis di daerah ini. Tapi ini ada mallnya, dan di sebelah kanan sana ada pasarnya. Ada pasar Bugis di mana kita bisa beli cenderamata yang murah meriah Bapak Ibu. Ya. Nah, ini sebelah kanan kita ini Perpustakaan Negara. Sebelah kanan kalau sama arsitek mereka senang kemari. Mereka cuma dibenarkan foto-foto dari luar, tapi di dalamnya tidak dibenarkan. Terdapat kurang lebih 33 perpustakaan. Kalau kita pinjam buku di timur, kita bisa kembalikan ke barat, barat ke utara, utara ke selatan. Tak jadi masalah, pokoknya dikembalikan Pak. Di Perpustakaan Negara. Ini satu lagi, kita lihat ini bangunan ini kanan, ini Bras Basah Kompleks. Sangat disenangi sama-sama UGM, Universitas Gadjah Mada. Kalau dosen-dosennya, kalau mahasiswa-mahasiswi, kalau kemari maunya 4 jam bebas. Karena di dalam ini terdapat buku-buku bekas dan alat-alat musik bekas Pak. 4 jam ya mereka maunya di sini, Bras Basah Kompleks. Satu lagi di depan kita sebelah kiri Bapak Ibu lihat. Ada bangunan agak kuno warna putih, ya kan? Itu Hotel Raffles. Satu masa dulu hotel terbaik di dunia. Per malam $7,000 Pak. 118 suite, nggak punya kamar. Tamu yang nginap di hotel itu siapa? Michael Jackson. Siapa lagi? Pak Harto, Benny Mudani, Edi Sudrajat, Bu Mega, Donald Trump, George Bush, Ricky Martin, semuanya di hotel ini Pak. Ya. Saya di sini dulu agak lama kerja sini sebelum kena ini putih Pak ya. Saya di sini. Jadi begini kena ini 2006 saya keluar dari hotel dan jadi pemandu. Ini hotelnya. 18 restoran Pak. Dan buku kamus kita itu tidak pernah ada perkataan no. Cuman Michael Jackson orang pertama kita bilang no Pak. Kenapa? Karena kita punya orang hutan yang dibawa masuk dari Borneo, Kalimantan, namanya Aming. Pintar ya, per tahun sekitar 1,3 juta orang ke Singapura untuk sarapan pagi, ngopi, ngeteh sama Aming. Maunya Michael Jackson, dia bawa nginap sama dia 3 malam di sini. Jadi tidak dibenarkan Pak. Itu pertama kali yang kita bilang no sama Michael Jackson ini. Jadi kalau Bapak nginap di sini, di restorannya Bapak duduk, di depannya Bapak lihat, oh, kok ada Bu Mega lagi makan. Pak Jokowi ada situ.
Donald Trump ada situ. Ini semua top entertainer dan VVIP semuanya nginap di hotel ini Pak. Ini salah satu yang namanya Preferred Hotel. Ya, kalau mereka kemari mereka diberi punya panduannya itu hotel mana yang mereka harus nginap. Ini hotelnya Pak, Hotel Raffles nih. Nah, ini satu lagi kita bisa lihat nih. Sebelah kanan ini Bapak Ibu lihat nih. Ini dulu gereja Pak ya. Di depan Bapak bisa lihat dengan jelas, tapi sekarang sudah jadi restoran dan di belakangnya tempat minum-minum Pak. Ya, malam makan seafood, setelah itu mau mabuk-mabuk minum di sini. Mereka sudah jual sama siapa nggak tahu, namun jadi restoran Pak ya. Ini satu lagi sebelah kiri Bapak Ibu perhatikan bangunan gedung ini yang putih. Ini gereja dibangun pada tahun 1835, tapi datang 1844, 1849 gereja ini ditimpa musibah, disambar petir sampai membawa kehancuran. Bongkar, bangun lagi pada tahun 1867. Tanahnya itu untuk bangun gereja itu disponsori oleh orang Arab Muslim Pak. Orang Arab Muslim sponsor untuk bangun gereja itu. Ya. Di sebelah kanan kita ini banyak hotel-hotel bintang 5 Bapak lihat nih. Ini siapa punya? Indonesia punya Pak. Harapan Group, Yapinko, ya. Kalau Takashimanya itu saya ada beritahu yang punya Salim Pak. Salim siapa Pak? Pribumi ya. Itu dia punya Leong apa Lim apa Leong namanya gitulah ya. Ini sebelah kiri Mahkamah Agung Pak. Sebelah kiri kasus-kasus penculikan, pembunuhan, narkoba. Ternyata mereka didapati salah, dihukum gantung sampai mati. Ini mahkamahnya. Karena saya pernah jemput 49 pengacara terbaik di Singapura, saya pemandunya. Tapi mereka nggak mau tahu cerita tentang patung singa, nggak mau tahu cerita tentang Garden by the Bay, maunya kasus-kasus yang unik di Singapura apa. Jadi ini Mahkamah Agungnya Pak. Ya. Nah, ada pertanyaan sejauh ini Pak? Kalau capek, Bapak Ibu bisa tidur ya, nggak jadi masalah. Karena saya harus tetap ngomong. Karena Bapak nggak mau tanya sama saya bisa cerita sampai besok Pak. Mau tanya, Bapak bagusnya tanya sama saya. Mau cari, ya? Pamen oke Pak, saya jangan jatuh Pak ya. Kena nanti takut nanti ada semut lah Pak. Kalau parmen ini MRT juga nggak boleh Pak. Bapak lagi tunggu kereta gini belum datang, Bapak makan parmen. Udah datang dia, denda langsung. Tapi dia ini supir nggak lihat makanannya nggak apa. Kalau sama saya oke Pak, saya jangan makan nasi uduk Pak ya. Kentucky nasi uduk nggak usah. Nah, ini kita sudah mau sampai di restoran Pak. Jadi makan seberapa banyak mungkin itu adalah prasmanan, buffet. Sebelum makan atau sudah makan mau toilet dulu. Setelah makan mau merokok, saya akan tunjukkan di mana tempat merokoknya Pak. Ya, ini rumah parlimen Pak. Setiap bulan para menteri diundang kemari untuk mengadakan diskusi ataupun rapat Pak ya. Ya. Saya pernah jemput Pak ibu-ibu pejabat. Di luar panas, dalam ada AC, sudah makan, sudah kenyang, semuanya tidur. Tapi panitianya di depan sini, konsentrasinya saya salut 200%. Saya cerita, dia lihat saya, dia ngangguk. Matanya buka Pak ya. Tapi saya curiga. Saya stop ngomong, dia tetap ngangguk Pak. Saya datang dekat, saya dengar tidur dia Pak. Tapi matanya buka. Ya, kalau capek nggak apa-apa lah Pak, tidur. Ya, nanti sampai di restoran saya ini. Cuman Pak, yang saya hormati ya, di mana bis ini berhenti, saya mohon kerjasama, kita turunnya cepat. Karena sebenarnya bis ini harus berhenti agak jauh. Jadi kita mau jalan ke restoran agak jauh. Jadi supir Singapura ini dia berhenti yang dekat-dekat sama bus stop umum Pak ya. Bapak lihat ini busway. Itu kalau kita lihat ada jalur kuning merah, agak terputus-putus ya. Itu berarti bis seperti ini mobil, motor dibenarkan masuk untuk belok kiri. Tapi kalau jalurnya tidak putus-putus, bis ini masuk ke sana, taksi masuk ke sana, denda. Isnin sampai Jumat 7.30 pagi sampai 11 malam. Ini, kalau ini masih oke karena dia mau belok kiri Pak. Nanti Bapak akan ketemu lagi yang enggak terputus-putus jalurnya itu, ya. Itu sebelah kiri dah keuangan kita. Kita sudah mau sampai. Seperti mana bapak-bapak yang sangat menghormati tahu, ya, yang pertama kali ke Singapura saya bilang, Singapura ini sebenarnya adalah negara miskin Pak. Setuju nggak Pak? Setuju? Miskin, padang pasir. Because karena kita nggak punya hasil alami Pak. Kalau dibandingkan Indonesia, cengkeh, pala, merica, emas, batu bara, kita ujung jarum juga nggak punya. Kenapa saya bilang begitu? Orang punya kita beli. Contoh minyak mentah, kita beli. Contoh ya 50 sen.
Kita bikin besi, kita jual sama negara itu 4 kali lipat. Air juga begitu. Kita beli dari Johor, kita bikin besi, kita jual sama dia 4 kali lipat. Jadi Singapura ini adalah negara miskin. Apa yang dukung ekonomi kita? Nomor 1, pelabuhan kita salah satu yang tersibuk di dunia, sekaligus membuat kapal yang terdepan. Belanda, Amerika, China, Korea kirim kapal kemari untuk diperbaiki, Pak. Negara yang kecil begini. Ya, jadi ini adalah negara miskin. 1, pelabuhan kita. Nombor 2, bapak-bapak, nanti waktu di Patung Singa, bangunan-bangunan mencakar langit, lebih dari 111 bank di sana. BCA, BNI, Bank Jabang, Bank Permata, semuanya ada di sana yang dukung ekonomi Singapura. Jadi ketiga, di barat Singapura, pabrik-pabrik pemasukan komputer komponen. Keempat, bapak-bapak kemari mengadakan kunjungan rawatan tour. Ya, yang kelima, tidak ada guide yang mau ngomong, saya yang ngomong. Setuju apa enggak setuju bapak, terserah. Yang kelima apa? Mendenda orang. Merokok sembarangan denda, meludah sembarangan denda, parkir bis sembarangan denda, nyebrang sembarangan denda. Denda terus, Pak. Kota denda. Ya, Singapore is a fine city tapi kota denda. Ini di bawah ini ada transportasi, Pak, ya, yang namanya MRT, kereta bawah tanah di bawah sini nih. 5.30 pagi sampai jam 12 malam ini. Ada di bawah sini nih. Ini Singapura kayaknya belum panas nih. Biasa-biasa aja nih ya. Kenapa, Pak? Enggak juga lah, Pak. Otaknya siapa itu? Otaknya Lee Kuan Yew, Pak. Betul. Betul. Oke, Pak, kita sudah sampai, kita turunnya cepat. Kita grup yang pertama sampai. Ayo cepat, siap-siap, Bang.